Oke, selamat malam para rekan-rekan dari properti. Ya, yang pada hari ini kita lagi mengadakan pameran properti Expo Arebi ya. Mulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai tanggal 6 November 2022. Oke, nah saya santai aja ya. Oke, jadi untuk kita masuk ke dunia properti itu banyak istilahnya banyak apa ya yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita perhatikan, kita pertimbangkan ya mengenai tata letak rumah, kemudian mungkin pada saat kita mau renovasi pun kita juga mungkin butuh ini ya lihat juga jadi supaya kita ini perjalannya sukses ya dalam hal kesehatan, kemudian mengenai rezeki dan lain-lain semuanya. Ya, jadi kita juga nggak sembarangan ya untuk saya sarankan untuk pada saat kita merenovasi atau kita pada saat memilih properti yang akan kita beli. Ya, jadi dalam hal itu kita perlu sih orang sosok yang istilahnya betul-betul di bidangnya gitu. Di bidangnya supaya kita nggak salah, nggak asal tanya ke orang-orang yang mungkin jawabannya ya segitu-gitu aja sih ya. Jadi memang kita supaya secara detail ya dan semuanya ya. Nah, pada malam hari ini saya kedatangan seorang master ya, seorang master Feng Shui yang cukup terkenal di Surabaya ya. Yaitu saya langsung aja dengan Master Ali ya. Oke, selamat malam, Master. Malam. Ya, jadi saya sedikit cerita pada saat saya dulu mau menjual beli properti, kemudian saya mau menyewakan, ada teman-teman yang mau renovasi, saya selalu menggunakan jasanya atau minta tolong lah dengan Master Ali. Yang mana puji syukur selama perjalanan ini klien saya atau user saya cukup puas dan istilahnya mereka kalau saya lihat dari perkembangan perekonomian dan lain-lainnya menanjak terus ya. Oke, kita langsung aja dengan Master Ali ya. Oke, ada sambutan selamat malam. Ini suatu kehormatan mengundang saya hadir di sini. Siap, Master. Ya. Mungkin mau ditanyakan ini feng shui yang tahun ini atau yang akan datang tahun depan umpamanya ya. Karena kita masih berada di ujung ya, di ujung tahun atau kalau kita ngomong feng shui adalah tahun hitungan China ya. Jadi kita masih ada waktu nih yang masih mau renovasi, mau dan lain-lain atau menanyakan secara pribadi untuk kecocokan dalam hal tanda kutip adalah properti. Istilahnya belum terlambat, ya. Jadi pada saat sekarang kita mungkin sedikit membahas tentang properti atau perkembangan properti atau feng shui tentang properti di akhir atau ujung tahun ini ya. Ya di tahun-tahun ini, kemudian nanti kita baru bahas yang tahun depan. Oke, gimana? Ada gimana? Kalau dulu kan kita sudah sempat ngomong bahwa perkembangannya seperti ini, ya. Juga cukup bagus. Nah, untuk sekarang ini yang sudah berlangsung sekian lama ini gimana Pak Ali? Anunya. Ya kalau untuk tahun ini kan masih tahun harimau, ya. Harimau itu memang atasnya kan air, tapi kandungannya tetap logam. Ya. Kalau kita mau renovasi, ya atau mau bangun, ya. Kalau tahun ini yang bagus itu pasti di mana? Ngadep ke barat, ya, atau timur, ya. Yang pantang yang tidak boleh itu menghadap selatan. Yang nggak boleh menghadap selatan. Selatan. Itu secara keseluruhan atau masing-masing orang atau pribadi yang akan istilahnya kan kelahirannya beda-beda nih. Ya. Ini keseluruhannya. Keseluruhan. Feng Shui kalau hadap tahun ini kalau yang rumahnya mungkin yang hadap selatan. Kalau boleh ditunda. Kalau memang sudah mendesak ya harus konsultasi, harus
ada syaratnya dilakukan supaya soalnya melawan raja. Rajanya di mana? Sekarang rajanya ini di selatan. Kalau kita dari utara ngadep begini berhadapan melawan, itu akan dapat bencana. Wow. Jadi kalau yang duduk umpamanya ngadep utara boleh. Boleh. Soalnya apa? Kita sama. Ya. Nah, sama raja itu jadi aman. Ya. Memang tahun ini yang bagus tetap barat, ngadep timur atau hadap utara. Yang paling pantang cuma hadap selatan. Ya, ini ya. Itu ya. Jadi yang sedikit kita perlu ketahui ya. Jadi padahal hadap selatan ini kan sangat didemenin ya, sangat dicari-cari orang karena dingin ya. Jadi nggak kena panas matahari ya. Itu sangat banyak orang yang selalu mencari properti yang hadapnya selatan. Nah, sedangkan pada tahun ini kita sebaiknya tidak mengambil yang hadap selatan. Atau kalau sudah terlanjur di hadap selatan, mungkin ada yang harus kita tata. Mungkin seperti itu ya Pak Ali ya. Betul, dan lagi kalau mau renovasi apa gimana, kalau boleh ditunda. Oke. Soalnya kalau nanti tahun 2023 ya sudah sionya kan sudah sio kelinci. Ya, atasnya tetap air, kandungannya logam. Tapi rajanya sudah pindah posisinya. Oh, oke. Rajanya di mana? Di timur. Jadi yang nggak boleh itu yang pasti untung. Hadap mana? Ya pasti hadap selatan, hadap utara, ya hadap barat itu boleh. Ya. Hanya yang pantang untuk tahun depan hadap timur. Itu hadap timur. Soalnya apa? Rajanya sudah di timur. Itu ya. Nah, bagaimana Master? Kalau misalkan nih saya beli properti mumpung pameran ini, biasanya kan diskonnya juga banyak ya. Saya beli properti pada saat hari ini nih di pameran Arebi. Kemudian saya paling suka hadapnya selatan. Saya beli sekarang, tapi kan kadang masih ada dibangun, serah terimanya masih tahun depan. Nah, berarti saya menempatin kan di tahun depan. Ya, ini kalau selatan itu memang nanti ke depan mulai 2024 sampai 2043. 20 tahun. Yang paling hoki memangnya hadap selatan. Atau hadap utara boleh. Itu. Berarti nggak apa-apa ya Dok, Master ya? Misalkan saya beli hadap selatan nih, tapi saya keep dulu nih, saya tahan nih untuk pindahnya atau gimana? Enggak apa-apa. Tahun depannya cuma atau kita tahun harus 2000. yang tahu itu rajanya lagi posisi di mana. Tapi kamu kalau tahun lalu sudah kerjakan, tahun ini ya enggak masalah. Bukan jangan dipaskan di tahun itu. Dan lagi juga harus tahu umpamanya kalau kita sekarang ini tahun macan, kita jangan di posisi di timur laut. Timur laut 1, kan timur laut ada 3 gunung. Yang 1 itu macan. Jadi lagi itu betul-betul posisinya raja duduknya di sana. Kita jangan khusus rumahnya masing-masing. Kalau untuk tahun ini jangan khusus di timur laut yang 1 itu kamu ada gali-gali atau bongkar-bongkar. Itu rajanya istilahnya di kepala raja kok kamu berani pukul-pukul, nanti marah. Kalau bahasa orang bilang itu enggak sopan ya, enggak. Iya. Raja kok dipukul kepalanya. Betul. Ya, Master. Jadi saudara-saudara ya semuanya, kalau misalkan nih tadi Master bilang bahwa ada di timur laut L1 ya? Iya, timur 1. Ya. Nah, timur 1. Kita bingung timur 1 nih mana, timur laut 1 ya. Nah, timur laut 1 nih mana ya. Jadi kalau kita mau lebih jelas ya, bisa nanti kontak ke Master Ali ya. Dan nggak usah jauh-jauh. Master Ali ada di stand pameran Arebi ya. Properti ini Arebi, yaitu di counter atau di standnya Arebi. Ya, jadi bisa nih nanti tanya jawab di sana supaya lebih jelas. Kalau saya tadi dibilang bahwa timur laut 1 di mana, 2 mana? Ya, oke nanti lebih jelasnya seperti itu ya. Karena kalau diceritakan
Timur Laut 1, 2, mungkin sampai besok nanti ya, Master ya. Oke. Nah, ini cukup menarik ini. Jadi pada saat kita mau beli rumah, pada saat kita mau renovasi rumah, harus lihat bahwa nggak bisa sembarangan juga kita untuk merenovasi, juga kita harus lihat mungkin tanggalnya, mungkin bulannya, mungkin juga tahunnya, atau hadap pintunya. Itu banyak faktor yang perlu kita perhatikan bahwa dalam hal properti itu kelihatannya sih simpel-simpel aja, tapi banyak arti-arti di sana. Ya. Nah, Pastor, kita lanjut di tahun-tahun depan ini. Ya, yang mana yang sudah santer juga di media sosial dan lain-lain juga bahwa tahun 2023 adalah tahun resesi dunia malahan, bukan Indonesia ya, bukan Surabaya, bukan, tapi dunia. Yang mana disebutkan adalah tahun gelap nih. Ya mungkin tahun mati lampu mungkin ya, kesulitan listrik. Jadi gimana maksud artian, apakah itu ada hubungannya juga dengan Feng Shui, kemudian dengan hal properti ya pada saat resesi, apakah kita istilahnya terus kita nggak investasi properti, atau justru pada saat resesi itu sekarang ini saatnya kita membeli properti. Mungkin bisa digambarkan sedikit, Master. Oke, ya memang tahun depan ya itu kan sionya sio kelinci ya, atasnya air ya, kandungannya logam. Kalau properti itu unsurnya tanah. Betul. Tanah melahirkan logam. Ya. Jadi gimana? Memang kalian kalau sekarang beli properti bisa menghasilkan uang. Ya. Harusnya justru bagus ya. Justru sekarang ini lagi. Betul enggak ya? Jangan tunggu properti sudah naik-naik kalian sudah rebut. Wah, tambah. Ya. Kalau sekarang ini tinggal dipilih. Yang mana lokasi yang bagus, masih bisa milih. Ya kan? Dan lagi memang sekarang memang resesi, tapi ada banyak orang ini justru yang punya uang ini sekarang mau invest tetap di tanah. Iya. Karena soalnya, kejadian yang lalu-lalu ya, Master ya, seperti Krismon dan lain-lain ya kasarannya, mohon maaf ya, yang Krismon ya Krismon gitu, yang banyak duit ya nggak Krismon. Pada saat itu ya rezekinya mereka yang banyak duit untuk membeli properti. Lah ya ada yang betul lah pikirannya jauh, memang beli properti ya. Dan lagi kalau dipikir kalau orang yang banyak duit mau deposito, itu bunganya sama inflasinya nggak masuk. Betul sekali. Betul ya, sekali. Memang beli tanah ini sekarang ya jangka panjang. Tapi nggak mungkin tanah itu mau jatuh sampai bagaimana, tapi tetap naik. Dan lihat di dunia ini kalau yang ya mungkin bos-bos yang besar ya banyak nih yang mana? Pasti jayanya dari main properti. Setuju saya. Jadi konglomerat. Setuju. Betul ya? Betul. Jadi kalau kita pelajarin ya dari para developer nih, pengembang di sini nih. Coba kita Bapak Ibu bisa tanya nih ke masing-masing standnya, masing-masing developer nih. Kira-kira investasi tanahnya itu baru atau udah lama kan gitu ya. Jadi memang Master tadi katakan juga sangat-sangat betul. Jadi makanya saya setuju sekali bahwa mereka ini investasinya udah lama gitu loh. Udah beli taruh. Tapi sekarang udah menikmatin dengan harga dan peningkatan dari harga tanah. Ya jadi memang investasi properti itu nggak ada matinya kalau menurut saya. Gak ada matinya, gak ada salahnya, dan investasi yang paling baik. Kenapa? Betul. Karena tidak ada harga properti yang harganya turun. Jadi harganya selalu naik. Tahun demi tahun naik. Meskipun mungkin ada beberapa yang boleh dikatakan stuck ya. Jadi stagnan karena kasus seperti kemarin kita dilanda COVID misalkan ya. Nah itu sempat stuck memang di properti memang stuck. Tapi kalau kita boleh telusurin lagi Master, kalau saya di ini Medpro ya, boleh dikatakan media properti, ya kita medianya properti ini. Jadi kita memang mewawancarai properti gitu, khusus di bidang properti.
Nah, kita lihat nih dari pihak properti-properti. Krisis atau COVID ya memang terjadi sih. Kita nggak menyangkal dan kita tidak mengelak soal hal itu. Tapi kita lihat perumahan yang boleh kalau saya ambil angka ya 500 ke bawah, 500 juta ke bawah. Wah, seperti kacang goreng. Mungkin jual kacang goreng kalah banternya juga. Betul. Iya. Nah, ini laris manis. Jadi beberapa teman saya ya, teman rekan-rekan saya yang para developer ya yang bermain pada saat itu di harga 1 M ke bawah itu menikmatin sekali mereka penjualan yang dikatakan bahwa COVID ini kok semua stuck, tapi kok dia enggak gitu loh. Dia malah menikmatin dengan COVID-nya itu bahwa dia laris manis. Ya. Betul, Nah, itu betul, ada beberapa iya. memang. Jadi investasi properti ada sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Karena apa? Lahan ini tidak bisa dibuat. Iya. Betul ya? Tetap, iya. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan populasi dari manusia itu selalu bertambah. Nah, makanya selalu dibutuhkan properti. Tapi jangan salah. Kita pada saat memilih properti, pada saat membeli properti kita harus lihat ya feng shui-nya dulu. Karena ini faktor yang istilahnya kelihatannya sepele, kelihatannya kok biasa-biasa aja tapi maknanya luar biasa. Kalau kita bisa mengikuti dan kita bisa menjaga tentang feng shui-nya itu ya mudah-mudahan semuanya akan dilancarkan baik kesehatan, rezeki, ya, kerukunan dan semuanya. Termasuk dalam hal investasinya. Nah, Master, gimana nih? Kan tahun depan, ini tahun kelinci ya? Iya. Oh, sekarang tahun macan. Ya, tahun harimau. depan. Tahun depan kelinci. Kelinci ya, kelinci betul. air ya. Nah, berarti kalau misalkan tadi Master juga katakan bahwa kita sebaiknya dan saatnya kita adalah investasi nih properti. Ya, karena di tahun-tahun depan ini properti juga juga sudah melambung ya. Memang kalau kita lihat dari sisi bahasa dalam properti adalah booming properti, ya tanda kutip ada kata-kata booming properti. Seharusnya itu jatuh di tahun 2021. Ya. Ini kan terhambat karena COVID. Siap-siap para investor properti untuk meningkatin boomnya properti pada tahun-tahun depan ini. Ya. Oke, apalagi sedang COVID sudah mulai meredah. Ya, nah, sekarang faktor feng shui nih kembali. Ya, di tahun kelinci. Ya. Sebaiknya nih saya investasi itu yang properti yang bagaimana, Master? Jadi kalau misalkan nih saya sama nih kalau tahunnya tahun kelinci misalkan, sebaiknya milih properti itu yang misalkan saya harus hadapnya kemana, kemudian ataupun saya harus di lokasi, misalkan Surabaya mana yang cocok misalkan untuk saya yang sio-sio kelinci dulu ya, yang biar sama nih di tahun-tahun kelinci. Kira-kira gimana? Mungkin ada ininya, ada hitung-hitungannya mungkin Master. Pertama bukan lihat sionya ini. Oh, bukan lihat sionya ya? Oke. Yang utama lebih penting itu lihat feng shui-nya itu. Dia hadapnya kemana, umpamanya ya. Yeah. Kalau memang hadapnya nggak cocok, kita kan bisa ngambil tempat tidurnya yang master bedroomnya itu di posisi mana, di sektor mana. Nanti betul lah, itu dilihat kan dua suami istri itu dilihat cocoknya gimana, kita style gimana. Tapi yang lebih penting feng shui itu lingkungan luarnya. Itu apa? Dilihat. Umpamanya ngadep ini, tapi air itu menunjukkan keuangan, jai. Ya uang, air. Jadi airnya kita harus tahu, ngeliat. Kalau dataran tinggi mana, yang lebih tinggi mana, kiri atau kanan di depan rumahmu. Ya, jadi kalau yang tinggi pasti kalau hujan kan air dari tinggi. Dari kiri ke kanan. Dari tinggi ke rendah. Kalau hadapnya mana, ada kiri ke kanan, ini artinya apa? Ya, kan banyak nanti yang dilihat di sana itu. Ya perlu feng shui-nya, ya ini lingkungan luar tuh 70%.
Kalau urusan di dalam itu cuma 30, tapi harus kita perhatikan yang di luar yang penting. Kalau rata, ya nggak ada, atau pengkolan ada jalan sana, betul nggak? Ya, ini turun ke sana atau datang, itu semua itu dilihat. Baru bisa memutuskan, oh feng shui ini bagus. Ya, untuk periode kapan? Ya, kalau untuk ke depan lagi, yang saya ngomong 2024 sampai 2043, itu pasti yang berkembang nanti mana? Utara sama selatan. Wow. Jadi kita harus lihat ke depan, memang utara selatan. Yang selama ini masih belum menjadi fokus dari para pembeli nih. Kebanyakan kan mereka larinya ke barat dan ke timur nih. Ini malahan nanti di tahun depan utara dan selatan. Iya. Ini yang bagus. Tapi kalau kita lihat tadi kan Pastor menjelaskan bahwa Feng Shui yang di luar, kemudian yang di dalam 30-70% misalkan seperti itu. Dan kita lihat bahwa sebetulnya saya lihat kok ya simple ya. Tapi begitu dijelasin dengan adanya rincian-rincian seperti itu, ya jujur Master, saya tambah pusing. Saya tambah pusing nih, karena tadi sudah dibilangin timur laut 1, sudah pusing ya. Ini dibilangin nanti aliran airnya ini ke kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri, kemudian mungkin hadapnya, mungkin posisinya berbukit atau tidak. Nah ini saya tambah pusing Mas. Nah, iya. Tapi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Mumpung ada Master Ali ya. Jadi kalau saya sarankan ya, kalau misalkan para entrepreneur muda pada saat mau beli, stop dulu. Jangan beli dulu. Panggil Master Ali dulu, Master Feng Shui-nya dulu, supaya kita nggak salah pilih. Iya. Booking nggak apa-apa, ya. Kasih UTJ atau uang tanda jadi itu bagus. Karena apa? Supaya dapat promonya hari ini, ya. Promonya selama pameran, ya. Tapi pada saat milih unitnya, milih ininya, ajak dulu masternya, ya supaya pas. Kan kalau milih UTC kan bisa digeser. Iya. Ya, saya misalkan sekarang mau beli nomor 2 nih. Geser nih yang cocok nomor 5. Ya sudah, nanti kan bisa tapi promonya kita sudah dapat. Ya, ada tambahan lagi kalau yang mau beli apartemen. Kan banyak ya. Banyak yang tanya, "Wah, saya ini cocok di lantai berapa atau hadap berapa, hadapnya kemana, hadapnya kemana." Itu kan banyak ya, memang itu kita menurut saya harus lihatnya suami istri. Ya, dilihat, oh dia ini bisa dipilih, oh cocok yang lantai ini. Tapi lantai umpamanya lantai 10, tapi dia ada kan lantai 4 dihilangkan. Betul. Nah, belum lagi ditambah kalau basementnya itu parkirnya ada yang 6 lantai, 7 lantai. Nah terus itu dihitung juga enggak Master? Basement itu? Harusnya yang benar harus dihitung yang real berapa. Nah itu. Jadi harus ketemu. Nah itu yang. Ya ini harusnya. Ini tambah pusing lagi. Mungkin, ya kalau yang ada apartemen di sini kan kita tanya dulu, oh parkirannya berapa? Betul enggak? Nah, hitung. Ya jangan ikut. Saya cocok lantai 10 langsung pesan yang lantai 10. Padahal kalau realnya mungkin lebih. Ya. Ya ini para konsultan muda nih. Konsultan properti. Jadi yang terutama nih barusan disebutkan mengenai atau dibahas mengenai apartemen. Ya, jadi kalau misalkan ada usernya yang mau beli apartemen nih, jangan lupa. Ya, karena apa? Kelihatannya sepele lagi ya. Jadi kita lihat hanya mulai lantai dasar. Ternyata kalau ada basement itu dihitung. Ya, kehilangan lantai 4 dan kehilangan lantai 13 juga dihitung. Nah, apalagi kehilangan ada angka 4, ada developer yang tanpa nggak suka juga angka 4. Mau 4 di belakang, 4 di depan, mereka pokoknya menghilangkan angka 4. Ya, soalnya yang angka katanya 4 itu si. Ya. Si itu mati ya. Nah, makanya perlu diperhatikan. Tapi saya rasa sih meskipun ada angka 4 atau apa,
mungkin juga nggak terlalu jelek juga ya, karena ada beberapa yang memang feng shui-nya apa ya cocok juga sih di angka-angka itu ya. Makanya kan harus dilihat juga ya dari tanggal lahirnya. Dan itu pun tidak melulu atau tidak hanya pada si suami ya. Ternyata suami istri ya. Suami istri dua-dua kita, tidak bisa lihat cuma satu sisi. Ya. Nah itu. Ini yang membuka pikiran kita bahwa selama ini kita hanya berpikir bahwa kepala keluarga adalah si suami. Makanya yang dilihat adalah si suami. Ternyata suami dan istri yang harus juga dilihat. Cocoknya yang mana. Diimbangkan dua-dua, jangan semak berat sebelah. Tidak bagus ya. Oke. Tapi secara feng shui nggak ada masalah ya Master. Bahwa saya beli apartemen nih, posisinya kan nggak di tanah gitu loh, di langit. Nah itu ada pengaruhnya enggak? Enggak ada ya. Jadi mitos saja. Jadi bahwa apartemen pun ya tetap punya tanah. Iya. Ya, tetap tapi ya itu tadi. Tetap harus kita lihat bahwa di lantai berapa, nomor berapa, betul. Terutama hadapnya ya. Nah ini yang juga yang perlu kita perhatikan juga bahwa ada pemikiran mengenai hadap. Ya, biasanya kalau kita beli rumahnya hadap mana? Hadap selatan. Oke, pintunya hadap selatan. Ya. Padahal yang saya mau tanya ke Master nih, bahwa yang kalau di apartemen yang kita lihat ini kalau hadap misalkan hadap selatan itu pintunya atau jendelanya atau view-nya. Nah, karena kita pada saat menjual nih properti pada umumnya ya betul ya dari teman-teman nih yang lagi punya produk apartemen ya. Kalau kita menjelaskan ke calon pembeli kita hadap selatannya betul nggak jendelanya bukan pintunya. Karena itu adalah view-nya yang kita jual, yang kita tunjukkan. Betul sekali, 100. Jadi sama ya? Sama, jadi. Betul, jangan apartemen itu bukan lihat di pintunya cuma kecil itu. Tapi jendelanya? Jendela itu memang G-nya yang asli masuk. Yang gitu. Ya, jadi yang berhubungan dengan luar ya, kasarannya seperti itu ya. Kita lihatnya view-nya kemana? View selatan apa ya? Ya si view apa gimana ya. Berarti nggak salah dong para konsultan properti ini yang terutama di apartemen yang selama pemikiran kita bahwa view-nya atau hadapnya kalau kita bilang adalah selatan, ya berarti sama feng shui-nya ya itu ya view selatan itu yaitu kita lihat dari view dan jendelanya ya bukan pintunya. Betul. Bukan ya. Oke. Dan lagi makanya kalau dua ini suami istri umpamanya lantainya sudah yang cocok sama istrinya. Iya. View-nya itu hadapnya itu kita cocokkan sama yang suami. Jadi berimbang. Oke. Nah, Master calon pembeli atau pengembang ya, ini kan nggak selalu di Surabaya Pusat, ada yang di Surabaya Timur, Utara, Selatan, Barat ya kan banyak ya. Nah kalau sekarang kita mau beli nih, saya mau butuh nih bantuan dari Master Ali nih, Master Feng Shui nih. Saya bisa ngubungi di mana Master? Ya bisa hubungi di HP saya. Oh bisa ya, baik pun. Nah ini sekarang zamannya zaman digital ya, zaman istilahnya zaman gampang ya. Jadi jangan dipersulit ya. Zamannya zaman gampang, jangan dipersulit. Semuanya dibuat gampang ya. Sekarang ada handphone ya, ada handphone. Oke, boleh tahu Master nomor handphonenya? Boleh. Oke ya. Ini nomor handphonenya Master sendiri atau gimana? Iya, betul. Nah, ini saya lebih senang kalau nomor handphonenya Master nih. Saya lebih langsung dapat kokinya. Oke. Boleh disebutin Master? Boleh, ya. Nomor HP saya 081 132 4282. Oke. 081 132 4282. Betul. Ya. Nah, ini kalau para ini ya, pecinta digital atau pecinta dari anak-anak muda lah milenial ya. Kita lihat nomor handphonenya aja sudah sebetulnya udah tahu
gitu loh. Master nih, master baru sama master lama ya. Masih angkanya masih 10. Ya 10 digit. Oke. Betul. Nah, 081 Iya. 132 4282 masih 10 digit. Ya. Kalau sekarang sudah 12 digit ya. 12 ada yang 13 nih. Iya. Ya, kalau yang 10 ini sudah nomor-nomor lama. Ya, jadi kita udah tahu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini entrepreneur muda yang mau butuh bantuan untuk istilahnya melihat propertinya, saya mau renovasi atau saya mau beli rumah supaya saya tidak salah pilih, ya toh, saya tidak salah menentukan unitnya, boleh kontak Master Ali. Ya, tadi saya ulangi lagi di nomor 081 132 4282. Betul. Ya, dan ini pesan sedikit nih, Iya. para developer, ya, para pengembang di sini, kalau membutuhkan media untuk promosi, ya, produknya, lokasinya dan lain-lain, ya, bisa menggunakan media properti, ya, bisa nanti di sebelah kiri kami ada meja atau tempat untuk registrasi. Oke, ya, Master, kembali lagi nih. Jadi pesan-pesan apa, Master, supaya para entrepreneur muda, para pebisnis, kemudian para pemburu properti ini supaya ya garis kecilnya aja lah, garis kecilnya supaya di tahun-tahun depan ini atau saat sekarang ini kita mau beli properti itu yang bagaimana enaknya? Yang harus bagaimana nih, Master? Ya, tetap yang utama itu lihat lingkungan luar. Lingkungan luar dulu ya. Ya, Oke. itu yang utama air. Oke. Jangan salah pilih, nanti ada yang bangkrut gara-gara aliran airnya yang kurang bagus. Wah, itu ya penting ya. Penting. Oke. Dan lagi juga ada yang aliran air itu tidak menguntungkan yang di rumah itu yang laki. Oh. Umpamanya ada anak laki atau suaminya, akhirnya ada. Oh, oke. Menguntungkan anak perempuan atau mantu. Iya. Itulah ya, itu anak-anaknya dari perempuan itu yang jaya, tapi anak laki sendiri itu gagal. Iya. Itu ada. Nah, itu ya cukup mengerikan juga. Halnya sepele ya, atau hanya mengandung air yang setiap hari kita minum tapi bisa berakibat yang luar biasa ya. Nah, kan setitik air itu biasa, tapi kalau sekumpulan air itu yang luar biasa ya. Oke, Master. Para entrepreneur muda, para pebisnis ya, para pemburu properti. Oke, saat sekarang ini ya kita sudah berbincang-bincang tadi dengan Master Feng Shui kita dari Surabaya, kemudian adalah Master Ali ya. Tadi bisa misalkan butuh bimbingan, kemudian butuh arahan untuk investasi properti, bisa menghubungi Master Ali. Oke, terima kasih Master atas kesempatannya hadir di tempat ini ya di pameran properti Arebi Expo tahun 2022 ya, bersama kami dari Medpro Media Property. Oke, terima kasih Master. Terima kasih. Ya, terima kasih.